Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di sini setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat background dan aset dalam seperti ini. Nah, kita selanjutnya akan mencoba memberikan fungsi untuk player di sini untuk bisa bergerak ke kiri ataupun ke kanan di sini. Oke, kita langsung masuk ke dalam event di sini. Kemudian kita pilih add an event. Nah, ini adalah kita memberikan suatu perintah di mana kondisi ini dan action adalah suatu istilahnya dalam bahasa pemrograman adalah if dan else. Maka jika kita buat di sini kita tambahkan untuk menu keyboard add an condition keyboard kemudian key press. Nah, di sini kita melakukan gerakan untuk ke kiri. Silakan tekan tombol di keyboard tanda panah ke kiri. Sehingga di sini nanti akan terlihat left. Nah, di sini adalah fungsi dari keyboard. Jika tombol panah ditekan, maka aksinya adalah dia harus pindah ke kiri. Jadi kita add aksi, object, kemudian move mount, add a force. Di mana di sini adalah pilih objeknya adalah player, kemudian axis-nya adalah kita coba masukkan min 150. Nah, oke. Kemudian kita copy terlebih dahulu fungsi di sini karena hampir sama untuk tombol yang kanan, kita ganti menjadi right. Nah, di sini fungsi 150-nya kita ganti menjadi plus 150. Oke, kita coba apakah sudah berhasil dengan fungsi kiri dan kanannya. Kita coba. Nah, sekarang fungsi kanan dan kirinya sudah bisa kita gerakan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sebuah perintah kembali di mana untuk mengaktifkan sampah-sampah di sini. Sampah di sini nantinya akan kita buat secara random, akan datang dari atas. Oke, kita masih buat tambahkan event kembali, di mana kita harus membuat kondisi mengaktifkan timer. Jadi, kita add kondisi, pilih timer, kemudian value of timer. Ini adalah waktunya berjalan, musuhnya akan sampahnya akan datang, misalnya 1 detik per 1 detik di sini 1 detik. Kemudian timernya kita beri nama, misalnya contohnya adalah gerakan sampah. Ini adalah sebagai variabel. Oke. Kemudian yang kedua, nah di sini ada mengaktifkan timer, berarti kita juga harus mengaktifkan fungsi untuk reset. Oke, kita aktifkan actionnya, pilih timer kembali. Di sini kita aktifkan pilih reset. Jadi kita akan mengaktifkan reset ini untuk mengembalikan ke titik semula. Kita tulis variabelnya adalah sama seperti tadi gerakan sampah. Nah, setelah itu, setelah ada timer kita aktifkan, kemudian kita buat objek. Kita perlu menambahkan objek untuk sampah di sini agar bisa bergerak. Nah, kita buat add an action, kemudian objek, kemudian create an object, di mana objeknya kita buat pilih sebagai sampah, kemudian posisinya adalah karena kita akan buat sebagai random, ini y-nya kita buat sebagai 150, kemudian untuk posisi x-nya adalah random, kita aktifkan fungsi random di sini, random value, kita isi maksimumnya adalah misalnya 500. Nah, jika sudah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sudah kita berhasil membuat posisinya. Nah, setelah itu kita menambahkan event kembali. Nah, di sini kalau tadi adalah membuat objeknya untuk bergerak, kita aktifkan di sini. Kita buat fungsi baru, di mana ini adalah untuk membuat suatu perintah kembali
Nah, untuk membuat perpindahan dari masing-masing sampah tadi. Kalau tadi sudah membuat, nah sekarang kita buat perpindahannya. Add an action, all object, kemudian move moon, add force di sini. Nah, di sini objeknya kita pilih sampah, kemudian x-nya adalah 0, kemudian dan speed untuk y-nya pergerakannya adalah 100. Kita coba oke. Nah, sampai di sini kita coba membuatnya. Apakah sudah berhasil? Oh ya, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu proyeknya. Setelah itu kita coba berhasil atau tidak untuk satu buah. Oke, kalau dilihat di sini ini masih belum ada pergerakan karena untuk menggunakan HTML5 kita stop terlebih dahulu dan kita coba gunakan untuk kalau di sini ada menggunakan versi HTML5. Nah, sekarang kita coba gunakan previewnya adalah untuk menggunakan native. Jadi kita perlu menambahkan ekstensinya. Klik double klik ekstensi di sini. Pilih native. Klik kanan kemudian use this platform. Kalau sudah close. Oke, karena di sini kita belum secara langsung bisa digunakan untuk versi natifnya, kita save kembali, kemudian kita close projectnya terlebih dahulu. Kenapa? Untuk ibaratnya kita akan merestart memperbaharui. Nah, kita akan buka kembali project-nya. Nah, aktifkan kembali skinnya, kemudian kita coba preview untuk versi natifnya. Sini. Nah, kita lihat di sini bahwa asetnya sudah bisa bergerak. Nah, di sini sudah secara random, jadi tidak berurutan satu arah. Ini sudah posisinya sudah random. Oke, kita lanjutkan kembali bahwa tadi kondisinya adalah ketika kita preview bahwa di sini ketika sampah atau apelnya di sini mengenai kukuyan ini, objeknya tidak hilang. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana objeknya ketika mengenai ini langsung hilang dan ada skor di sini. Oke, berarti kita harus menambahkan sebuah objek lagi, nah, atau sebuah sprite. Di sini fungsinya untuk skor di sini. Oke, kita tambahkan kembali add an object, kemudian pilih text. Oke, kita beri nama score. Kita double klik. Nah, teks di sini kita ganti menjadi tulisan skor dan ukurannya menjadi misalnya 28. Warnanya silakan sesuai selera. Oke. Baru kita drag. Nah, drag di sini. Kemudian setelah kita drag di sini, kita buat event kembali. Nah, di sini fungsinya adalah untuk ada namanya collision. Collision di sini. Collision di sini adalah tabrakan antara dua aset. Nah, jadi kita akan membuat suatu tabrakan antara sampah dan kukuyan atau playernya. Nah, kita coba add kondisi di mana kita menambahkan sebuah objek di sini atau collision untuk bertabrakan. Nah, kita panggil collision di sini. Kemudian kita pilih objeknya apa, misalnya sampah. Kemudian yang kedua adalah player. Oke. Di sini sudah jika sampah bertabrakan dengan player, maaf, di sini posisinya saya hapus. Kita cancel terlebih dahulu. Nah, kita buat event add collision objek, kemudian sampah, kemudian player. Oke. Nah, di sini adalah jika sampah bertabrakan dengan player, maka aksinya adalah sampah harus hilang. Berarti kita akan membuat
aksinya all object, kemudian object, delete an object, kemudian sampah. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menambahkan skornya di sini. Oke, sebelum kita menambahkan ke skor, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita coba preview kembali. Ketika kita kasih kondisi, maka akan terlihat bahwa nilai collisionnya sudah berhasil. Artinya sampah ketika bertabrakan dengan buku atau player ini sudah berhasil. Nah, tapi yang menjadi masalahnya adalah skornya sekarang belum berubah. Oke, kita buat fungsi di mana ketika sampah bertabrakan dengan player, selain hilang, akan juga menambah skornya. Oke, yang pertama di sini kita buat variabel secara utuh, secara global di sini, di mana misalnya kita pilih aksi yang kedua adalah variabel, kemudian global. Nah, kita buat variabel global di sini, value of global variable, di mana variabelnya adalah misalnya kita buat terlebih dahulu karena di sini masih kosong, kita buat variabelnya. Kita buat namanya adalah score. Kemudian initial value-nya kita mulai dari 0. Kita pilih. Kemudian di sini kita coba gunakan operator matematika yaitu pertambahan. Kemudian nilainya misalnya berapa nih sekali kena. Misalnya sekali kena sampah itu nilainya adalah 100 atau 10. Tergantung dari masing-masing pilihan. Jika sudah, kita oke. Nah, ini artinya kita sudah membuat satu buah variabel global. Nah, yang kedua, selain itu fungsinya. Kita perlu menambahkan aksi lagi, di mana fungsi score ini nantinya akan kita berubah. Nah, maka kita pilih add action, kemudian text object, kemudian kita pilih modify the text. Nah, objek di sini kita pilih di sini adalah score, kemudian operatornya adalah sama dengan, dan teksnya adalah kita pilih di sini misalnya dari variabel global score. Ini kita hapus, maka oke. Oke, kita akan coba kembali. Jangan lupa di save, review kembali, maka akan terlihat bahwa skornya nantinya akan berubah. Oke, jika kita lihat bahwa skornya ini akan terlihat bertambah terus apabila kita mengenai apel-apel tersebut, sampah-sampah tersebut di sini di sungai. Oke, itu adalah untuk sesi pencobaan pembuatan game. Nantinya akan kita sambung lagi ke tingkat yang lebih jauh. Tetap gunakan project yang ada. Untuk sesi di sini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.